Sahabat tani, selain melalui akar, tanaman juga bisa mendapatkan nutrisi melalui partikel-partikel air yang menempel pada daun tanaman, kemudian ia serap melalui stomata tanaman. Dan pemberian nutrisi lewat daun inilah yang disebut dengan metode pemupukan foliar application. Namun ternyata masih banyak banget yang belum tahu apa saja sih hal-hal yang dapat memaksimalkan dari kinerja pemupukan lewat daun ini. Maka bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal membahas secara mendetail tentang 5 cara memaksimalkan kekuatan serapan pemupukan melalui daun atau foliar application. Dan nomor 5 yang paling penting loh sahabat tani. Jadi tonton sampai habis ya. Insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bim! Oke, buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan rezekinya tambah banyak dan ilmunya makin berkah luar biasa, oke? Sahabat tani, pemupukan pada dasarnya adalah proses yang kita lakukan untuk menambahkan nutrisi pada tanaman kita agar dia tuh dapat tumbuh menjadi lebih baik lagi. Pada dasarnya, pemupukan itu dapat kita lakukan dengan cara melakukan penaburan atau juga pengocoran sehingga pupuk tersebut dapat terserap melalui akar tanaman. Dan juga pemupukan itu dapat dilakukan melalui stomata daun tanaman atau disebut juga dengan metode foliar application. Nah, berikut ini ya sahabat tani 5 ketepatan yang dapat memaksimalkan kekuatan serapan tanaman terhadap pupuk daun. Pertama ya sahabat tani, ketepatan jenis. Kenapa jenisnya harus tepat? Karena ya sahabat tani, pupuk yang dapat diaplikasikan secara foliar application adalah pupuk yang mudah larut di dalam air. Dan tidak dianjurkan ya sahabat tani melarutkan pupuk yang tidak mudah larut di dalam air. Dan jika kita memaksakan pengaplikasian pupuk yang tidak mudah larut di dalam air melalui foliar application, maka pertama ya sahabat tani, pupuk jenis ini itu mudah banget mengendap. Sehingga ketika terjadi endapan, maka nutrisi yang kita berikan itu pastinya nggak bakal maksimal ya sahabat tani. Dan kedua, ketika endapannya tersebut besar-besar ya sahabat tani, kemudian terserap oleh pipa sprayer Anda, maka bisa membuat ujung lubang nozzle atau lubang semprot dari sprayer Anda itu kesumbat gitu ya sahabat tani. Tetapi kalau memang tetap bersikeras ya sahabat tani mau mengaplikasikan pupuk jenis ini untuk aplikasi spray, maka ini kecuali darurat ya sahabat tani, campur dahulu ke dalam ember, kemudian aduk hingga terlarut ya sahabat tani, meskipun pada dasarnya dia nggak bisa larut. Dan kemudian saringlah dengan saringan yang kecil ya sahabat tani, biar endapan yang gede-gede itu nggak masuk ke dalam tangki sprayer Anda dan pastinya nggak nyumbat sprayer Anda gitu ya sahabat tani. Tetapi saya tuh tetap ya sahabat tani nyaranin pupuk yang diaplikasikan secara foliar itu adalah pupuk yang mudah larut di dalam air. Karena melarutkannya tuh pastinya jadi lebih gampang gitu ya sahabat tani. Dan juga pastinya setiap produsennya itu sudah mencantumkan informasi apakah pupuk tersebut mudah larut di dalam air ataukah nggak mudah larut di dalam air gitu ya sahabat tani. Dan juga ya sahabat tani, pupuk yang bisa diaplikasikan secara foliar itu adalah pupuk yang dari sononya ya sahabat tani sudah berbentuk cairan, misalnya pupuk organik cair atau pupuk makro cair gitu ya sahabat tani, yang contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas ketepatan yang kedua, yaitu tepat dosis. Nah, tepat dosis di sini ya sahabat tani berarti Anda tuh mengaplikasikan pupuk foliar sesuai dengan dosis yang tertera. Dan biasanya pupuk jenis foliar ya sahabat tani, terutama pupuk sintetis, dosisnya itu kisaran 2 gram per liternya gitu ya sahabat tani. Atau kira-kira kalau tangki sprayer Anda itu 16 liter ya sahabat tani, maka butuh kira-kira 32 gram aja.
Atau seandainya kalau kita konversikan ya sahabat tani, misal 1 sendok makan itu kira-kira 10 apa 11 gram ya sahabat tani, maka kira-kira butuhnya cuma 3 sendok makan aja untuk aplikasi pupuk foliar dalam 1 tangki sprayer. Nah, mungkin sebagian dari Anda di sini ada yang bilang, "Hah, kok sedikit banget gitu loh, cuma 3 sendok." Ya memang segitulah ya sahabat tani dosis atau kebutuhan pupuk foliar ini. Dan ngomong-ngomong soal foliar ya sahabat tani, saya tuh ingat banget waktu dulu sekolah tahun 2005 dulu ya sahabat tani, dan waktu itu nanam tanaman bayam di bedengan. Dan saya tuh ya sahabat tani hanya bermodalkan urea 1 kg aja, itu cukup kok sahabat tani buat ngemupuk bayam dengan bedengan lebarnya 1,2 kali 7 meter. Jadi ya sahabat tani, ketika bayamnya tuh usianya 7-8 hari gitu ya sahabat tani, setelah kita tebar di bedengan, saya tuh cuman aplikasikan cuman 1 sendok urea loh sahabat tani buat 7 liter air, dan diaplikasikan secara foliar application itu setiap 2 hari sekali. Dan sahabat tani di sini tahu apa yang terjadi? Bayam itu ya sahabat tani harusnya usianya 21 hari, tetapi punya saya itu 18 hari udah bisa panen loh sahabat tani. Dan ini tuh berlaku juga loh tanaman-tanaman daun yang lain. Misal ya sahabat tani, tanaman kangkung, tanaman lainnya gitu ya sahabat tani. Dan itulah yang bikin raport saya tuh selalu nilainya bagus ya sahabat tani waktu sekolah di SPMA dulu, dan alhamdulillah juga dapat juara umum. Sombong. Nah, jadi ya sahabat tani, pada prinsipnya aplikasi foliar itu nggak membutuhkan dosis pupuk yang tinggi. Tetapi ketika kita aplikasikan dengan frekuensi yang cukup sering ya sahabat tani, atau dengan interval yang cukup sering, maka dampaknya itu pasti bakalan jadi lebih maksimal lagi gitu ya sahabat tani. Dan pada video sebelumnya kita tuh sudah bahas cara membuat pupuk organik cair perangsang tumbuh paling kuat, yaitu apa? POC plus PGPR. Ketika pupuk ini diaplikasikan pada tanaman dengan frekuensi misal seminggu sekali gitu ya sahabat tani, dan ini pengalaman kami ya sahabat tani, insya Allah sudah dapat mengurangi atau bahkan bisa menggantikan penggunaan pupuk sintetik, karena Rhizobacteria pada PGPR itu ketika kita aplikasikan pada budidaya tanaman pertanian kita, maka dia tuh dapat menambah nitrogen bebas di udara loh sahabat tani, dan kemudian ngemasukin atau menyediakan pada daerah perakaran tanaman kita gitu ya sahabat tani, dan secara otomatis sudah membantu memaksimalkan pertumbuhan tanaman kita pada masa vegetatif gitu ya sahabat tani. Jadi ya sahabat tani, soal dosis pupuk foliar ini tuh nggak perlu terlalu banyak-banyak ya sahabat tani, atau juga nggak perlu besar, tetapi frekuensi atau interval pemberiannya itulah yang perlu kita seringin gitu ya sahabat tani, oke? Dan soal pupuk foliar dicampur dengan kalsium, apakah boleh? Itu bakal dijawab nanti ya sahabat tani dalam video ini kok. Nah, sekarang kita lanjut ya sahabat tani pada tepat yang ketiga, yaitu tepat waktu aplikasi. Dan bagi Anda yang belum tahu apa sih yang disebut dengan stomata, mari saya jelasin sedikit ya sahabat tani, meskipun sebetulnya udah saya jelasin pada video yang ini ya sahabat tani. Stomata ya sahabat tani, ingat stomata bukan mata ya sahabat tani, adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan hijau ya sahabat tani, yang dibatasi oleh sel khusus. Dan stomata ini biasanya kita sebut dengan mulut daun gitu ya sahabat tani. Dan stomata itu letaknya paling banyak di bagian bawah daun tanaman ya sahabat tani, sehingga ketika kita ingin mengaplikasikan pupuk foliar, maka jika ingin maksimal hasilnya ya sahabat tani, atau hasilnya, semprotnya itu harus pada bagian bawah daunnya sahabat tani, bukan pada bagian atas, karena dia yang paling banyak di bagian bawah gitu ya sahabat tani. Dan supaya sahabat tani di sini lebih paham tentang apa itu stomata beserta bagian-bagiannya, maka simak pada tayangan kita berikut ini, silakan. Nah, di sini ada daun tanaman dan kita pengen melihat bagaimanakah bentuk stomatanya. Dan langkah pertama itu kita mesti olesi dulu ya sahabat tani bagian bawah daunnya dengan cat kuku. Kemudian kita diamin kira-kira sampai kering gitu ya sahabat tani.
Kemudian kita ambil lakban transparan dan kemudian tempelin pada bagian bawah yang udah kita olesin cat kuku tadi. Kemudian pelan-pelan kita lepasin daunnya. Dan kemudian lakban ini kita tempelkan pada preparat. Sekarang kita taruh preparatnya pada mikroskop. Dan tara, inilah stomata daun tanaman. Dan lihat bagaimana posisi stomatanya. Nah, bisa kelihatan kan? Posisi stomatanya sedang terbuka ya sahabat tani. Nah, Anda udah ngeliat kan bagaimana stomata? Maka kita lanjut ya sahabat tani pada poin keempat, yaitu tepat mutu. Tepat mutu di sini yaitu kita menggunakan pupuk yang sudah banyak testimoni positifnya ya sahabat tani dari petani langsung, bukan dari testimoni pedagangnya gitu ya sahabat tani. Dan juga gunakanlah pupuk yang sudah jelas siapa produsennya, dan juga gunakanlah pupuk yang tidak expired atau nggak kadaluarsa ya sahabat tani. Mungkin Anda bertanya, kenapa ini penting coba? Karena gini loh sahabat tani, semua bahan itu pasti ada masa kadaluarsanya kan? Baik bahan organik juga bahan kimia loh sahabat tani. Pupuk yang dibuat dari bahan organik, misalnya pupuk organik cair atau POC, maka rata-rata POC itu mengandung yang namanya mikroba, baik berbentuk jamur atau berbentuk bakteri. Dan ketika masanya expired atau kadaluarsa, maka bisa jadi ya sahabat tani mikroba di dalamnya itu, terutama golongan jamur ya sahabat tani, mati karena entah kehabisan makanan kah atau faktor lain kah gitu ya sahabat tani. Sehingga pastinya jadi bakalan kurang efektif ketika kita aplikasikan pada lahan pertanian kita, nggak maksimal gitu ya sahabat tani. Dan lagi juga yang namanya bahan kimia itu ketika melewati masa kadaluarsa bisa terjadi perubahan struktur kimia yang berdampak pada antara dua ya sahabat tani. Yang pertama, kalau bukan bakal melemah, bisa jadi tambah kuat. Dan bayangin ya sahabat tani, seandainya Anda tuh mengaplikasikan pupuk yang kandungannya itu udah melemah ya sahabat tani, ya pasti bakalan gak maksimal kan hasilnya. Dan yang lebih parahnya lagi di sini ketika Anda mengaplikasikan dengan dosis standar pupuk yang ternyata tambah kuat gitu ya sahabat tani, atau terjadi peningkatan struktur atau nilai bahan kimianya, maka bisa berakibat sangat fatal loh sahabat tani, yaitu apa kira-kira? Keracunan gitu ya sahabat tani. Sehingga membuat tanaman Anda itu jadi tumbuh nggak normal, dan ini yang paling berbahaya gitu ya sahabat tani. Dan siapa tahu di sini ada yang sudah terlanjur beli pupuk yang sudah kadaluarsa dan misalnya belum terbuka, maka saran saya sahabat tani kembaliin aja atau tukar dengan yang baru. Dan itu hak Anda kok sahabat tani, nuker produk yang berkualitas. Karena konsumen itu ya sahabat tani wajar untuk mendapatkan kualitas yang bagus, dan itu tuh ya sahabat tani sudah diatur melalui undang
Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hani Subagio ya sahabat tani pada video yang ini ya sahabat tani. Kemudian untuk memaksimalkan kekuatan serapan dari pupuk daun, maka tepat yang kelima adalah tepat cara aplikasi. Dan inilah poin yang paling penting ya sahabat tani.